Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Made, coach kita sudah bergabung, sebaiknya segera kita mulai saja, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya mohon izin, coach, saya sampaikan informasi bahwa salah satu peserta kita pada hari ini tidak bisa bergabung dalam satu kelompok di tempat yang sama karena beliau harus mengikuti kegiatan Zoom dari salah satu rumah sakit di Banyuwangi, coach. Kemarin putranya mengalami musibah dan tengah dirawat secara intensif di salah satu rumah sakit di Kabupaten Banyuwangi. Nah, tapi untungnya beliau masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sudah standby, coach. Okay. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya serahkan sepenuhnya kepada coach untuk segera bisa memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Monggo kami persilahkan kepada coach Ade. Oke, terima kasih, matur nuwun Pak Munir. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memulai pembahasan, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu Mbak Tuti ini. Mbak Tuti, bagaimana kondisi putranya? Putra apa putri ya? Putra apa putri yang nggak dengar, saya belum dibuka audionya. Ini pakai HP ya? Pakai HP. Iya Pak, bawa HP dikarenakan jaringan di sini susah Pak untuk telepon aja menghubungkan. Oh iya. Kalau takutnya kalau pakai laptop nanti kan butuh jaringan yang kuat, nanti malah terputus-putus. Ini putranya apa putrinya? Putra Pak. Oh laki-laki. Usia berapa ya? Kelas 2 SMP, kurang lebih 14 Naik motor tahun. Ya? Naik motor? Naik sepeda Pak. Oh naik sepeda. Ditabrak. Ditabrak oleh mobil apa oleh sepeda motor juga? Sepeda motor. Kalau anak saya pakai sepeda pancal itu Pak, sepeda gayung. Sudah ya paling penting putranya sudah ditangani medik ya, apa ada patah tulang apa gimana? Kalau kemarin itu takutnya mengarah ke patah tulang atau gimana karena apa itu untuk bernafas sesek Pak. Terus makanya kemarin di ronsen. Bisa memar, di ronsen aja, di ronsen. Sudah di ronsen ya? Ya sudah Pak. Semalam baru dibacakan. Belum ya? Untuk kepala, terus dada sama ini apa itu namanya pundak. Cuma ini tadi barusan katanya tangannya tetap nggak bisa digerakkan. Setelah saya lihat itu ternyata kayak bengkong gitu loh, Pak. Makanya ini minta untuk yang tangan mau mulai di ronsen. Iya. Di ronsen secara ini ya yang dirasakan ada lecet-lecet apa di ronsen? Iya, mungkin karena yang tangan itu nggak begitu lecet, makanya kemarin nggak di ronsen. Ya. Tahu-tahu ini tadi saya lihat kok apa ya bengkong gitu. Bahaya dong bengkongnya kan patah. Iya, tangan yang sebelah kiri. Tapi kalau masih anak itu lebih cepat kok anunya apa namanya penyembuhan. Anak saya dulu mahasiswa semester 1 itu berboncengan sepeda motor ya, dari belakang ditabrak sama mobil pickup yang box itu karena dia takut, dia lari, malah anak saya di depan tuh keseret. Jadi anak saya keseret berapa puluh meter itu, jadi tulang panggulnya itu di pahanya lepas, kemudian tangannya patah dan tidak ada yang menolong karena di tempat yang sepi, tidak ada yang menolong. Akhirnya saya ditelepon orang, saya kira itu hoax ya, berita hoax, biasanya kan ada berita hoax itu. Ternyata setelah dikirim fotonya, oh ya anak saya geletak. Akhirnya saya ke sana, sudah dibawa oleh ambulan. Dan cepat kok pulihnya, cuman yang kasihan tuh kalau ada tulang yang lepas itu dia sakit sekali. Kalau patah aja enggak sakit ya, patah enggak sakit. Iya. Kalau ya, patah makanya kemarin sempat dibawa ambulan juga, dari pertama dibawa ke Puskesmas, habis itu dari Puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Ya, kalau sudah seperti itu harus rumah sakit itu fasilitasnya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh. Anak saya satu semester itu enggak kuliah karena itu operasi. Jadi operasinya 2 kali. Operasi mengembalikan posisi tulang panggul di pahanya itu dan menyambungkan patah tulangnya itu di tangan, di tangan kanan. Anak saya itu karate sekarang enggak bisa dia bertarung karena patah-patah itu.
tapi dia enggak merasakan sakit itu. Ketika dikasih tahu teman-temannya ini nyawanya double, ini di-share sama mobil, bajunya itu robek semua. Bayangkan. Untung kepalanya tidak gerotak. Akhirnya sekarang disembuh ya. Sekarang malah anak saya itu sudah PKL ke Jogja, laki-laki. Ya mudah-mudahan lekas sembuh ya dan tidak ada hal-hal yang rawan ya, Mbak Tuti. Iya, makasih Pak atas doanya. Ya, yang penting ikuti aja materi ini, ikuti aja, enggak berat. Ya sambil jaga anak. Oke, saya kira itu hari ini kita akan mencoba hasil pelaksanaan tugas yang kemarin itu, kedudukan dan peran pegawai negeri sipil dalam NKRI, ada tugas-tugas kalian. Setelah itu dilanjutkan nanti dengan materi habituasi ya, agenda keempat itu. Nah, untuk itu mungkin lebih baik ada yang ke tangan ya, yang merasa belum pernah tampil, belum pernah tahu apakah sudah benar isunya, sudah benar penyebabnya, sudah benar juga tahapannya dan rangkaian dari awal tugas 1 sampai tugas ketiga itu apakah sudah benar. Nah, kalau ada yang belum sama sekali, saya berikan kesempatan untuk mencoba paparannya. Silakan jangka tangannya siapa yang mau tampil. Ya, silakan Mas Lukman dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya siapkan untuk share screen tugas agenda ketiga. Apakah sudah muncul teman-teman? Belum. Belum. Ya. Coba ditutup dulu ya Mas Lukman. Buka dulu ini filenya. Ya, PPT-nya sudah terbuka, Pak. Yang di laptop Baru. saya. Mungkin jaringannya ya, baru jaringannya. Ya. Silakan. Ini yang rancangan aktualisasinya yang tugas agenda 3 itu yang pertama judul saya peningkatan hasil belajar matematika materi volume debit dan waktu melalui penggunaan multimedia pembelajaran R1 roket satuan pada siswa kelas 5 PTD SPF SDN Palalangan 3. Ini gambarannya. Nantinya multimedianya rencana menggunakan yang PowerPoint sehingga ketika anak itu multimedianya nanti interaktif, Pak. Ketika anak itu menggunakan kursor memencet V nanti akan ada penjelasan mengenai volume. Kemudian kalau anak mau langsung mengerjakan kuis juga bisa, atau mau mengulangi pembelajaran lagi juga bisa, sehingga bisa menyesuaikan kepada masing-masing pemahaman anak, sehingga kalau dia belum paham bisa mengulangi sendiri melalui penjelasan multimedia tadi. Kemudian untuk tahapannya ada yang pertama, planning kegiatannya mengumpulkan referensi yang diperlukan, menyusun rancangan aktualisasi, serta berkolaborasi dengan coach, stakeholder yang terlibat Widya Iswara. Kemudian yang kedua, organizing berkonsultasi dengan mentor, menyampaikan gagasan kepada mentor, berdiskusi, menerima arahan, serta merevisi mengenai rancangan, stakeholder yang terlibat, kepala sekolah. Yang ketiga, preparing, mempersiapkan RPP, soal pretest, post-test, serta media yang digunakan. Itu stakeholdernya yang terlibat dengan rekan sejawat atau rekan guru. Yang selanjutnya, coordinating and collaborating, berkolaborasi dengan rekan sejawat, meminta bantuan dan meminta masukan. Itu bersama rekan guru kelas yang sama-sama guru kelas. Kemudian yang actuating melakukan sosialisasi, pretest, melakukan pembelajaran sesuai RPP, kemudian melakukan post-test. Itu stakeholder yang terlibat dalam sosialisasi juga bersama kepala sekolah. Kemudian controlling, menganalisis, evaluasi hasil pretest dan post-test,
bersama rekan guru, kemudian reporting melaporkan hasil aktualisasi. Dalam penyusunan ini nanti yang terlibat nanti melaporkan ke kepala sekolah. Kemudian perkiraan kendala dan solusinya. Untuk yang tahap pertama ini, kegiatan pertama, kendalanya mungkin untuk melaksanakan rancangan ini guru belum terbiasa menggunakan media berteknologi, karena di sekolah saya memang jaringan listrik PLN juga belum ada, sinyal juga tidak ada, sehingga belum terbiasa. Nanti juga sehingga guru tidak terbiasa membuat media yang menggunakan teknologi. Solusinya nanti belajar membuat media interaktif melalui YouTube. Jadi guru yang dimaksud adalah saya itu membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian yang kedua, untuk kendalanya sekolah tidak memiliki perangkat yang memadai. Nah, itu solusinya bisa menggunakan perlengkapan pribadi untuk pembelajaran. Itu bisa menggunakan laptop dari saya, digunakan untuk siswa. Nah, itu memang di sekolah kami tidak memiliki proyektor, dan apabila menggunakan laptop saya rasa sudah cukup karena siswanya juga sedikit. Kemudian untuk yang tahap ketiga, kendalanya waktu pembuatan media interaktif itu relatif lama. Solusinya menyiapkan sedikit demi sedikit, dicicil dalam waktu yang sudah direncanakan. Untuk yang tahap keempat, kendalanya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Itu kendalanya bisa terjadi perbedaan ide antara rekan sejawat. Yang baik begini menurut yang ini, yang baik begini. Nah, nanti mengambil ide yang fokus pada media tersebut yang lebih mudah untuk diterapkan. Kemudian yang kelima, kendalanya melakukan sosialisasi, pretest, melakukan pembelajaran dan post-test. Kendalanya siswa sulit berkonsentrasi. Nah, jadi ketika apabila tiba-tiba siswa diberikan multimedia ini mungkin sudah sangat excited gitu, sangat tertarik untuk langsung mencoba-coba, tapi supaya lebih terfokus maka solusinya bisa dikondisikan dulu, kemudian diberikan panduan sehingga anak-anak bisa tenang dulu mendengarkan penjelasan sebelum dilaksanakan kegiatan. Kemudian yang keenam, mengevaluasi hasil pretest dan post-test. Nah, mungkin pada saat pelaksanaan yang sebelumnya bisa terjadi ada kesalahan pada multimedia. Nah, ini bisa dievaluasi, kemudian solusinya diadakan editing untuk memperbaiki multimedia interaktif tersebut. Yang ketujuh, pelaporan hasil aktualisasi. Kendalanya dikhawatirkan terjadi keterlambatan laporan. Nah, solusinya yang membuat timeline atau jadwal yang sudah dari awal. Kemudian untuk jadwal sendiri, itu yang tahap pertama mengumpulkan referensi itu di Agustus minggu pertama, yang berkonsultasi dengan coach juga di minggu-minggu awal ini. Kemudian yang berkonsultasi dengan mentor menyampaikan gagasan itu bisa di minggu kedua Agustus. Kemudian mempersiapkan RPP, soal pretest, serta membuat multimedia yang digunakan itu saya buat waktunya 2 minggu karena memang membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, minta bantuan masukan bisa di minggu kelima, karena minggu kelima ini juga relatif singkat. Kemudian melakukan sosialisasi pretest pembelajaran sesuai RPP dan post-test itu di minggu kelima dan minggu pertama di bulan September. Kemudian mengevaluasi pretest, post-test menggunakan grafik itu di minggu kedua. Kemudian pelaporan hasil aktualisasinya di minggu ketiga September. Terima kasih. Oke.
ada beberapa koreksi ya. Coba lihat ini ya, Mas Lukman, di tahapan, sudah ditutup ya. Nggak usah, saya hafal. Ketika kita bicara tahapan ya, penulisannya itu diperbaiki ya, penulisannya itu seperti organizing itu, kemudian mungkin tulisan-tulisan lain. Nah, kemudian di kegiatan ini banyak sekali tulisan yang tidak ada space-nya ya, tidak ada jarak ya. Misalnya rancangan aktualisasi. Iya, Jadi banyak sekali kalimat yang kata-katanya nyambung sehingga iya Bapak. tidak diedit ya, belum melalui proses. Kurang teliti Pak. Ya. Ya, jadi tulisan-tulisan banyak yang salah ya. Nah, kemudian ini kendala, coba kita bicara kendala ya. Nah, kendalanya ini agak kurang tepat ya. Misalnya gini, mengumpulkan referensi, menyusun draft rancangan. Ini kenapa kendalanya guru belum terbiasa? Artinya kendala itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh peserta ya ketika mengumpulkan referensi, menyusun draft rancangan, berkonsultasi dengan coach. Apa kendalanya? Misalnya, apakah ada kendala waktu berkonsultasi dengan coach? Apa tidak? Ada, karena coach jaraknya jauh sehingga konsultasi intens tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, tapi melalui WhatsApp misalnya, atau memanfaatkan kesempatan di saat pemberian materi. Ya, itu kendala. Kemudian ketika menyusun draft rancangan, ada nggak kendala? Oh iya, ada kendala menentukan isu, kan sering salah menentukan prioritas isu. Nah, itu kendala. Jadi bukan guru belum terbiasa menggunakan media, bukan kendala. Tanpa media pun kalau kita hanya membuat draft rancangan aja tidak apa-apa kan. Tidak ada hubungannya dengan guru belum terbiasa menggunakan media. Toh juga kalau memang tidak ada media, kita ketika bicara menganalisis isu atau mendiagnosis keadaan di lapangan tanpa media, teknologi juga tidak apa-apa, tulis tangan ya, atau apa masalahnya, tidak ada masalah gitu. Begitu juga ketika berkonsultasi dengan mentor ya, apa hubungannya dengan sekolah tidak memiliki perangkat yang memadai? Konsultasi dengan mentor apa kendalanya? Masalah perangkat kendalanya? Kendalanya tidak perangkat, kendalanya misalnya mentor belum memahami konsep yang ditawarkan atau mentor sulit ditemui karena kesibukannya, itu kan kendala. Jadi bagaimana ngatasi? Kalau waktu ngatasi ya minta izin sama kepala sekolah untuk bisa berkomunikasi lewat media sosial, misalnya email, atau telepon atau apa. Terus untuk kendala sulit atau belum dipahaminya konsep ini, ya memberikan penjelasan secara perlahan dengan mencari referensi, gambar apa, contoh-contoh yang bisa langsung dipahami. Nah, seperti itu yang namanya kendala dan cara mengatasi kendala ya. Ya. Kemudian kalau mempersiapkan RPP, waktu pembuatan media interaktif lama, bolehlah lama, tapi harus ada solusi. Kemudian apa ya dijalankan ketika sudah punya ide, sudah mencoba melaksanakan. Ya. Mungkin kendala yang banyak dijumpai adalah bagaimana membuat konsepnya ini sebetulnya. Ya, ide yang kesulitan membuat itu sebetulnya yang banyak ditemui oleh para peserta itu, bagaimana membuat soal pretest, soal post-test untuk mengukur nanti bahwa metode ini akan memberi kontribusi pada peningkatan kemampuan siswa itu. Di sana banyak kesulitannya itu. Jadi bukan waktu pembuatannya. Kalau waktu memang laksarnya memang dibatasi, tidak boleh. Maka kalau waktu menjadi kendala, ganti judulnya gitu. Ganti subjeknya. Karena berbahaya kalau waktu dijadikan kendala, subjeknya berisiko tidak bisa dilaksanakan. Dan ini penguji akan memperkirakan, wah kalau ini bisa dilaksanakan nanti lama bisa tidak lulus, lebih baik ganti. Nah, kan begitu nanti jadinya. Jadi jangan menggunakan waktu sebagai kendala, karena waktu itu memang dibatasi. Namanya habituasi itu cuma anunya sih teoritiknya satu bulan, tapi kenyataannya kalau kita bekerja itu paling 1 minggu 2 minggu. Ya, karena yang lain untuk ini untuk itu banyak kegiatan. Terus lanjut lagi yang kegiatan berikutnya berkolaborasi ya. Nah, kalau berkolaborasi mungkin ada metode oke lah. Nanti
perlu menjelaskan lebih detail kan supaya mendapatkan masukan itu. Terus melakukan sosialisasi, sosialisasi presentasi boleh. Terus berikutnya nomor 6, 7 mengevaluasi hasil pretest setelah bug. Nah ini bukan, kalau mengevaluasi hasil pretest dan post test itu kan manual kan bisa, misalnya apa Oh, iya, berapa iya. nilai sebelumnya, berapa nilai setelahnya, dihitung manual pakai kalkulator ISO, masa harus pakai dia mengevaluasi hasil pretest dan post test gitu loh. Ya, jadi merasakan sendiri lah ini begini ya. Saya menemukan beberapa peserta termasuk pejabat-pejabat eselon pun tidak terbiasa menggunakan rosso ya. Jadi apa kesalahan cara mendidik kita kok di kelompok-kelompok tertentu sangat dogmatik kita itu. Dogmatik itu dikit-dikit ketentuan, dikit-dikit aturan, tidak memahami kenapa ketentuan itu dibuat, kenapa aturan itu dibuat, sehingga kehilangan rosso ya, kehilangan daya apa ya, bukan daya pikir ya, pikir kan intelijensia ya, apa namanya, kecerdasan. Ini rosso itu kehilangan daya yang ada dalam dirinya itu, yang bisa merasakan ini gimana sih, bener nggak ini, salah nggak ini. Nah itu yang hilang sekarang kita. Ini yang hilang. Karena apa? Karena cara mengajarkan, terutama di, mohon maaf ya, di tempat-tempat pondok-pondok itu loh. Kamu harus begini, kalau ini aturannya begini, sehingga dia tidak berani melakukan kegiatan di luar aturan. Salah itu, menurut saya cara berdidik itu salah. Itu memasung kecerdasan. Contohnya gini, seperti yang saya jelaskan, kita ke pom bensin, ada tulisan dilarang merokok. Wah, kita tidak berani merokok karena ada tulisan dilarang merokok. Terus apalagi security-nya galak misalnya, bisa ditegur kita. Sehingga kita tidak berani merokok. Jangan begitulah mengajarinnya itu. Boleh itu untuk orang-orang yang di tingkatan childish, tingkatan anak-anak yang tidak memahami arti atau makna di balik tulisan. Kalau kita jangan begitulah belajar itu ya. Kita belajar memaknai apa sih, kenapa sih dilarang merokok itu. Dilarang merokok itu karena rawan kecelakaan, sehingga ya api ya dekat dengan bahan bakar itu gampang menyulut kebakaran, dan itu buktinya banyak, sehingga karena itu terjadi maka ditulislah dilarang merokok supaya orang yang tidak bisa mengerti bahwa api itu bisa menyebabkan kecelakaan, maka dia ditulis dengan hukuman, bila perlu diancam dengan hukuman supaya mau menaati peraturan. Tapi kalau kalian janganlah, kalian ini bukan childish ya, kalian ini dewasa, andragogi, memahamilah kenapa tidak boleh merokok. Ya karena rokok itu menghidupkan api, itulah rawan menyebabkan kecelakaan. Jadi kita paham apa aturan itu, kenapa aturan itu dibuat. Nah, sama dengan seperti gini, ya ketika kita mau membuat sebuah kajian yang namanya risk management, ya kita rasakan sendiri. Bayangkan kita berada di dalamnya itu, di dalam sistem itu. Ya apa sih yang saya akan rasakan? Jadi kita sekarang sudah melakukan evaluasi, menghitung. Gitu, oh ya kendalanya saya tak bisa bikin grafiknya nanti, atau monogramnya, atau diagram batangnya saya belum bisa, saya harus belajar. Nah, bagaimana solusinya? Ya lihat YouTube lah. Nah, seperti itulah merasakan yang namanya risk management. Risk management itu begini ya. Ketika Mas Lukman mau ke Bali ya, terus pilihannya misalnya naik motor, naik mobil ya. Maka apa risiko yang akan terjadi? Nah, risk management itu risiko yang akan terjadi itu ketidakpastian. Tapi ketidakpastian yang bisa kita duga, bisa kita perkirakan untuk bisa didapatkan antisipasinya. Misalnya gini, wah nanti saya kehabisan bensin, jangan-jangan nanti di tolnya kan panjang sampai Probolinggo. Wah kalau gitu bagaimana mengatasi? Saya fullkan dulu bensinnya minimal. Kalaupun habis, saya bisa perkirakan masih sisa sekian, saya berhenti di tempat pom bensin. Jangan sampai tidak diperkirakan ternyata sudah satu strip, begitu masuk tol dapat sekian kilometer, habis di tengah jalan, terus rest area yang ada pom bensinnya jauh. Nah ini tidak memahami artinya risk management. Ya begitu juga misalnya ban ya, kita kan memperkirakan perjalanan jauh ini jangan-jangan bannya pecah di jalan. Ketika kita memperkirakan ban pecah di jalan, maka kita berharap tidak ada kendala. Apa? Kita siapkan alat ganti ban sendiri. Ya kalau pecahnya ada tempat servis ya. Kalau misalnya tidak ada, terus malam hari orang sudah pada tidur semua, yang ada bunyi jangkrik itu, maka kita bawa alat sendiri, kita bawa ban serep. Nah itu namanya risk management. Ya. Termasuk pelaporan hasil aktualisasi. Kenapa kendalanya keterlambatan laporan?
Kalau sampai terlambat laporan, sampai salah gitu loh. Artinya sampai cari penyebabnya itu namanya kendala. Misalnya tidak memahami format laporan, gitu. Tidak memahami bagaimana Penulisan. cara membuat laporan. Nah, itu kendala, bukan keterlambatan kendala itu. Keterlambatan itu kesalahan daripada peserta. Kenapa kok terlambat? Ya karena tidak memahami caranya atau tidak melaksanakan. Kenapa tidak melaksanakan? Itu yang why method itu. Ya terlambat itu kenapa? Ini, kenapa begini? Kenapa begitu? Itu cara berpikir radikal, namanya radiksi ya. Core atau inti masalahnya. Jadi jangan itu jadikan kendala keterlambatan itu. Gitu. Ya. Keterlambatan bukan kendala. Jadi dalam pelaporan itu biasanya kendalanya itu adalah membuat laporan, formatnya seperti apa, sistematikanya bagaimana, terus apakah ada ketentuan-ketentuan penggunaan kertas, margin apa. Nah, itu kan yang sering ditemui sebagai kendala, bukan tetap terlambat. Terlambat nggak lulus sampai itu. Iya, terlambat nggak lulus. Benar terlambat nggak lulus karena nggak boleh terlambat. Itu tidak menjadi kendala. Itu harus direncanakan dari awal. Makanya memilih judul-judul yang kemungkinan sekali bisa diselesaikan, yang saya bilang smart itu, spesifik, ya, measurable, attainable, relevant, dan time bound itu ada batasnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tentang stakeholder. Stakeholder itu pengampu. Pengampu itu termasuk di dalamnya pemimpin kegiatan. Siapa? Peserta. Ya, peserta adalah pengampu ya. Ya, peserta pengampu. Ya, misalnya planning. Masa Widya Suara atau stakeholdernya, pemegang komandonya masa stakeholder saja? Apa masa Widya Suara saja? Stakeholder pemegang komando, pemangku pemegang komando. Ya, yang berperan. Kan tidak hanya Widya Suara. Pemimpinnya siapa? Pemimpin kegiatan ini. Ya, peserta. Jadi maka peserta adalah stakeholder. Ya. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Makanya saya ingin mereka yang belum paparan itu lebih baik paparan. Jadi begitu paparannya ada masalah, yang lain bisa melihat, oh berarti saya juga salah, oh saya sudah benar ini. Jadi itu sebagai referensi kenapa harus berani paparan, supaya kita dikoreksi langsung. Kalau tidak paparan merasa benar, merasa sudah selesai, ternyata salah semua. Nah, itu yang tidak beres itu. Ya. Seperti itu ya. Jadi belajar ya menggunakan rosso ya. Saya ini mengajar orang itu lebih banyak mengajarkan rasa. Rasa bagaimana kita mengantisipasi persoalan itu dengan rasa. Karena tidak kecerdasan otak itu tidak cukup mengatasi persoalan dunia ini. Rasa yang dipakai. Misalnya saya tinggal di Surabaya. Saya menggunakan rasa. Menggunakan rasa. Kecerdasan saya itu udah final lah, udah final. Ya. Karena manusia diberikan oleh Tuhan perbedaan dalam kecerdasan, perbedaan dalam kemampuan final itu. Tapi rasa ini yang kita diberikan oleh Tuhan yang tidak pernah kita pakai. Karena kita terjebak dengan dogma, dengan aturan, dengan ketentuan, sehingga tidak melakukan ini, tidak melakukan itu karena dogma, ya, dogmatik kita ini. Jadi ketakutan terus hidup kita itu salah itu memasung kecerdasan, memasung rosso. Ya. Contohnya begini, saya pernah, mohon maaf ya, ada wanita yang ketika saya mau salamin, tidak mau salaman sama saya. Dia tarik tangannya. Saya tidak apa-apa sih. Kebetulan sekali Tuhan memberikan contoh bukti nyata ketika saya masih hidup dan orang masih ada. Dia kecelakaan dia. Saya diam saja kan. Dia jatuh, saya diam saya. Saya dimaki-maki sama teman. Tuhan, manusia apa hewan sih deh. Oh, orang kecelakaan nggak mau tolong. Saya tidak berani menyentuh daripada saya salah. Ini rosso, orang itu yang salah membuat saya menjadi seperti itu. Ngerti nggak? Apa sih hubungannya dengan bersalaman itu? Salaman tidak boleh itu di mana letak? Yang namanya tidak boleh itu kalau misalnya ada niat-niat buruk di dalamnya. Tapi kalau seperti itu boleh sentuh, ya nanti gimana dokternya? Apalagi misalnya mau melahirkan, ayo dokternya itu dokter laki, terus gimana caranya? Tidak dilihat barangnya dah, tidak dibuka dah semuanya untuk ditolong itu. Cobalah berpikir, pakai inilah. Nggak nyucuk saya kadang-kadang menghadapi teman-teman saya yang seperti itu. Karena itu dogmatik itu. Di ketentuan tidak apa yang tersiratnya di ketentuan itu, kenapanya itu. Kalau kalian menggunakan rosso, kalian tahu kenapa tidak boleh begitu. Ya, jangan sampai yang seperti itu timbul rangsangan, timbul hubungan yang kurang bagus. Tidak berarti kemudian tidak boleh disentuh. Saya bingung saya kok. Ini mohon maaf ya, bukan agama ini perilaku teman saya sendiri. Tidak seperti itu. Akhirnya saya pikir, pas dia kecelakaan, pas kali Tuhan memberikan contoh itu. Tidak boleh disentuh, ya tidak saya sentuh dong.
daripada saya dimaki-maki nanti nyentuh orang yang tidak boleh disentuh. Ya seperti itulah yang tak pernah dipikirkan keadaan yang nyata terjadi di dunia itu. Ya kalau bahasa hukum das solen, das sein. Ya. Tidak semua yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, yang kita pelajari itu kenyataannya begitu enggak. Sama dengan saya ketika tanya boleh berbohong atau tidak. Tidak semua yang tertulis itu artinya seperti yang tertulis itu, tidak. Ya, karena kita tidak memahami arti daripada tulisan itu. Maka kita tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan dibuatnya tulisan itu. Gitu. Seperti yang saya katakan kemarin mengajarkan itu, kalau kita punya adik dua, yang satunya itu baik sekali. Dari sekolah, pulang sekolah, terus dia ganti baju, dia bikin PR, dia sembahyang, dia makan, waktunya tidur-tidur, waktunya mandi-mandi, waktunya bantu orang tua. Sementara adik yang satu lagi pulang sekolah main game, sampai di rumah baju digeletak, tidak digantung, tidak bikin PR, tidur, ngorok, terus tidak mandi, makan disuruh. Maka ada pertanyaan kemudian, siapakah di antara adik kita ini yang kita akhirnya ajarkan tentang kehidupan yang baik itu? Yang manakah di antara saudara-saudara kita ini yang akhirnya kita berikan aturan yang ketat dalam kehidupannya? Jadi jangan merasa bangga ketika aturan hidup itu ketat sekali dan terukur sekali. Artinya kita ini buruk berkehidupan itu. Jangan keburukan orang lain diterapkan kepada kita, menganggap kita ini buruk, itu salah. Ya, itu cara berpikir yang salah dalam belajar itu. Saya sering mendapatkan yang seperti itu. Gini loh caranya, begini caranya. Kau ini ngajari sopo, saya bilang. Mbok ngajari sopo. Awakmu wis tang lakoni iku, saya gitu kan. Nek awakmu wis nglakoni iku baru sama dengan itu gini deh. Seperti di Bali kan dia datang ke Bali, di Bali kan ada tarian itu, memang di Bali itu kan pakainya segini ya, temen ya. Ini porno ini, otakmu yang porno itu. Saya bilang, otakmu yang porno itu. Jangan kamu ajarkan saya tentang pornografi, terus kamu suruh saya menutupi itu karena otakmu yang porno. Ya. Tidak pernah terjadi, saya bilang di Bali ini hal-hal seperti itu. Karena kita tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Karena kita tahu mana yang buruk dan mana yang jelek dan baik. Kita tidak akan melakukan yang buruk karena karma, karena kita akan mendapatkan yang buruk juga. Lah kamu paksakan aku melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan kok. Saya bilang gitu. Ada yang salah kehidupanmu itu mengajarkan saya tentang ilmu yang benar itu. Kamu hidupmu yang tidak benar, kamu ajarkan kepada saya bahwa hidup yang benar seperti itu. Saya sudah melaksanakan hidup yang benar seperti apa sebenarnya. Saya bilang begitu sama teman saya. Benar nih teman saya. Tuhan tidak pernah memberikan saya agama di Bali itu. Kenapa? Yang diberikan saya itu orang India datang ke Bali. Tuhan tidak pernah. Kenapa Tuhan tidak pernah? Karena orang Bali tahu apa yang baik, apa yang jelek. Mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Nah, seperti itulah Mas Lukman. Ya, jadi artinya kecerdasan ini jangan dipasung. Ya. Ya, sampai kelihatannya belum menggunakan rosso tadi itu kalau membuat risk management itu. Ya. Iya, Bapak. Ya, pertajam rasa supaya apa yang dibuat itu terasa benar nggak ya ini, benar nggak? Maka semua akan baik-baik saja. Hidup akan baik-baik. Ya. Iya, Pak. Oke, saya kira yang lain. Ada pertanyaan nggak Mas Lukman dari yang sudah tampilkan tadi? Yang untuk stakeholder berarti yang kita sendirinya juga disertakan di dalam stakeholder itu. Ya, peserta juga. Siap. Peserta pemimpinnya. Pemimpin kegiatan ya kan sampai kau terus siapa yang mimpin, komandonya itu sampean. Ya ada komandannya kegiatan itu sampean. Sampean enggak ono terus siapa yang mimpin, stakeholder itu apa? Jelas ya? Siap, jelas, Pak. Bapak mau tanya. Bapak mau tanya. Paparan mau tanya dulu. Tanya, Pak. Hubungannya ambil Lukman dulu dia sebentar. Kamu tanya apa? Pak, andai kata tidak ada kendala, itu ditulis tidak ada kendala atau Ya gimana? tidak ada kendala, perkiraan tidak ada kendala. Jadi kamu hebat berarti artinya semua masalahmu tidak ada kendala. Enggak, ibaratnya waktu mengevaluasi hasil pretest itu loh Pak. Nah, ya kamu merasakan akan ada kendala, tidak apa-apa. Berarti kan kamu hebat. Di depan kamu merasakan tidak akan pernah ada kendala. Bagus itu berarti. Ngerti maksudnya? Ya, Pak. Dalam risk management itu selalu ada ketidakpastian. Gitu. Ketidakpastian itu adalah risiko. Dan risiko selalu ada dalam hidup itu. Makanya saya heran ketika tidak bisa memperkirakan risiko. Ngerti ya? Bisa membuat grafik nggak? Bisa membuat grafik nggak? Kalau disuruh buat grafik progres, bisa membuat statistiknya nggak? Bahwa
berapa persen capaiannya, berapa persen yang awal, berapa persen yang kemudian. Kan banyak yang kira-kira akan ditampilkan ketika kita bicara tentang evaluasi kan. Gitu. Apa enggak pernah mengalami kesulitan dalam membuat itu maksud saya. Ngerti ya Mbak Tuti? Bisa kalau tidak diperkirakan ada kendala, bisa. Tidak ada kendala gitu bisa. Biasanya itu yang ada di realisasi. Kita memperkirakan ada kendala, di realisasi ternyata enggak. Semua berjalan baik-baik saja karena sudah dibimbing oleh coach, dibimbing oleh mentor, jadi tidak ditemukan kendala, itu di realisasinya iya. Tapi di sebelumnya, di perencanaan, biasanya kita memperkirakan pasti ada dong hal-hal yang akan kita hadapi yang sulit gitu loh. Ngerti, Tuti? Oke, silakan Galih. Kak Galih tidak pernah tampil kayaknya Galih ini dari dulu. Ya, silakan buka anunya, materinya. Setelah Galih ini yang tadi ngatakan siapa? Firman ya? Firman besok Bang Erlia. Ya, saya akan menampilkan. 7 tabel sebentar, Pak. Saya akan menampilkan judul perencanaan aktualisasi saya di SDN Cermi 5 Bondowoso dari isu pemanfaatan atau penggunaan sarana pembelajaran digital yang rendah dengan penyebab kurangnya konten atau aplikasi pembelajaran digital berbasis PPT interaktif dan game edukasi. Dibuat rencana aktualisasi yang berjudul peningkatan literasi skill dengan menggunakan PPT interaktif dan game edukasi pada siswa di SDN Cermi 5 dengan menggunakan metode penetapan judul What yang seperti di kotak dan Who pada siswanya dan Where di SDN Cermi 5. Stakeholder yang terlibat pada tahapan kegiatan, pada tahapan planning, mengumpulkan referensi, menyusun draft rancangan konsultasi dengan KOT. Pelakunya atau stakeholdernya saya sendiri dan Widya Iswara, Pak Madi. Yang kedua, coordinating, berkonsultasi dengan mentor, menyampaikan gagasan, diskusi, menerima arahan, merevisi mengenai kegiatan jika ada. Stakeholdernya saya sendiri dan Kepala Sekolah SDN Cermi 5, Bapak Marsudi, selaku mentor. Yang ketiga, tahapan preparing, mempersiapkan alat media PPT interaktif dan kuisis aplikasinya game edukasi, Pak. Pelakunya saya sendiri. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat, meminta bantuan dan meminta masukan. Pelakunya saya sendiri dan rekan sejawat, baik guru senior maupun guru junior. Yang kelima, implementing, melakukan sosialisasi, pretest, implementing atau post-testnya. Pelakunya saya sendiri dan siswa dan rekan sejawat. Yang keenam, controlling, mengevaluasi hasil pretest dan post-test dengan melampirkan grafik peningkatannya. Pelakunya saya sendiri. Terus yang terakhir, reporting, pelaporan hasil aktualisasi. Pelakunya saya sendiri, terus Pak Made dan Kepala Sekolah. Yang selanjutnya adalah hambatan dari 7 tahapan yang mungkin terjadi. Yang pertama, planning, mengumpulkan referensi, menyusun draft rancangan, konsultasi dengan KOT. Hambatannya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan padatnya kegiatan kedinasan KOT dan revisi perencanaan. Nah, solusinya penjadwalan ulang waktu luang dengan KOT. Yang kedua, coordinating, berkonsultasi dengan mentor, menyampaikan gagasan, berdiskusi, menerima arahan, dan merevisi kegiatan jika ada. Hambatannya sering terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan dengan padatnya kegiatan kedinasan kepala sekolah dan revisi perencanaan. Penjadwalan ulang dengan menyesuaikan waktu luang mentor. Yang ketiga, preparing, mempersiapkan alat dan media. Hambatannya kesulitan penggunaan software PPT dan kuisis. Solusinya mencari referensi dan tutorial pada internet.
Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat meminta bantuan dan meminta masukan. Hambatannya waktu yang dimiliki oleh teman sejawat cenderung sedikit karena teman sejawat ini sedang repot memulai simulasi ANBK, Pak. Dan revisi teman sejawat. Solusinya penjadwalan ulang dengan teman sejawat menyesuaikan waktu luang rekan sejawat. Yang kelima, implementing melakukan sosialisasi pretest, implementing dan post-test. Hambatannya kemungkinan siswa kesulitan menggunakan software PPT dan Quizzes. Solusinya memberikan BIMTEK, pengoperasian PPT interaktif dan Quizzes. Yang keenam, controlling, mengevaluasi hasil pretest dan post-test dengan melampirkan grafik peningkatannya. Hambatannya masih terdapat siswa yang bingung serta berusaha minta jawaban dari temannya dan hasil tidak sesuai harapan. Kalau seperti itu, kita akan melakukan solusi mengulang proses implementasi dan post-testnya. Yang ketujuh, reporting, pelaporan hasil aktualisasi. Hambatannya kesulitan tentang pembuatan pelaporan dan padatnya jadwal KOD dan kepala sekolah untuk berkoordinasi. Solusinya mencari referensi penulisan laporan dan penjadwalan ulang dengan menyesuaikan waktu luang KOD dan mentor. Jadwal pelaksanaan 7 tahapan kegiatan. Yang pertama, tahapan planning, pelaksanaannya 8 Agustus 2022. Terus tahapan coordinating 10 Agustus 2022. Tahapan preparing 18 sampai 27 Agustus 2022. Kolaborasi dengan rekan sejawat meminta bantuan dan masukan 30 Agustus 2022. Yang kelima, implementing melakukan sosialisasi pretest, implementing post-test 1 sampai 3 September 2022. Yang keenam, controlling mengevaluasi hasil pretest dan post-test dengan melampirkan grafik peningkatan 5 sampai 7 September 2022. Yang ketujuh, reporting pelaporan hasil aktualisasi 7 sampai 20 September 2022. Ya, itu tadi, Pak. Ya, tutup aja. Tutup aja, Adik. Ya. Ya, sudah, Pak. Kita mulai judul rancangan ya. Kalau tadi kan saya tahu bahwa kamu masih mau menjelaskan tentang dari mana asal-usul judul itu, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau bicara judul rancangan ya judulnya saja ya. Judul terus nama pesertanya. Ya, nah, persoalan tadi ketika menampilkan judul yang didapatkan dari isu, kemudian ide, ya, isu dan ide di sekolah aku, capaiannya itu apa? Capaiannya itu apa? Jadi kalau idenya belum adanya, ya itu nampaknya belum ke isu, belum adanya itu bukan isu ya. Belum adanya itu, apa yang terjadi dengan belum adanya itu loh isunya. Ya, apa yang terjadi? Ya, kenapa kok belum ada menjadi isu? Karena belum ada, orang kan nggak tahu kalau belum ada. Misalnya gini ya, orang sering bolos di sekolah, ya, atau nitip tanda tangan absen kepada temannya. Itu isu, itu yang terjadi. Ya, keterlambatan, kemudian titip absen, tapi tetap di sana nampak dia datang, ditulislah namanya Madi Suwarta, datangnya jam 10, jam 7. Jadi sulit mendeteksi siapa yang terlambat, siapa yang tidak masuk, karena selalu ada nama ini. Ya, selalu ada nama ini. Itu isu. Itu keadaan yang terjadi. Maka kenapa isu itu terjadi? Baru bicara belum adanya sistem, ya, belum adanya sistem untuk mengelola kepalsuan-kepalsuan itu, untuk mengelola perilaku-perilaku buruk itu dari karyawan atau murid misalnya. Nah, karena sistem belum ada, baru dibuatkan sistem apa? Jadi dengan fingerprint misalnya, dengan sistem retina atau dengan absensi menggunakan aplikasi misalnya, sehingga tidak bisa lagi titip-titip. Jadi harus betul-betul hadir dia di sana gitu. Ya, misalnya kalau dia izin harus dengan GPS. Seperti kita ini ya, kita misalnya izin di PSDM, kita harus menggunakan GPS. Di mana posisi kita? Tahu dia pimpinan itu, kita di mana, benar apa enggak, kita minta izin di posisi itu. Misalnya Tuti ya, izin saya Pak dari Banyuwangi.
Ya, ini kan tidak rekayasa kan, ini benar. Jadi diklik itu beradanya di titik itu. Kalau rekayasa kan bisa aja dibuat kamarnya seperti rumah sakit begitu. Jadi itu rekayasa dan itu begitu diklik loh, kok dari sana posisinya di rumah. Nah, itu pembuatan sistem. Nah, sekarang kalau Galih mengatakan belum adanya, maka itu sulit mengukur capaiannya. Ya, misalnya begini ya, saya di rumah ini belum ada terpasang AC di rumah saya ini. Maka saya pasang AC. Berarti proyek saya itu hanya memasang AC, setelah itu selesai. Itu apa yang saya ukur capaiannya? Nah, itu beda. Kalau kondisi di rumah saya ini suhu panas, ya suhu udaranya panas sampai 30 derajat, ya karena tidak ada ventilasi. Tapi rumah saya ada ventilasi. Misalnya tidak ada ventilasi, terasa panas dan sudah tidak nyaman, maka saya pasang AC. Jadi bukan karena belum ada AC-nya, tetapi karena suhu udaranya yang panas saya pasang AC, maka ketika AC sudah terpasang itu outputnya AC itu iya, ya. Yang sudah terpasang itu AC itu iya, bukan berarti itu selesai rancangan aktualisasinya. Oh, bukan. Apa yang dicapai setelah AC itu dipasang? Oh, suhu udara turun dari 30 derajat rata-rata selama ini menjadi 22 derajat. Itu capaian. Nah, kalau Galih mengatakan tadi belum adanya apa yang interaktif, kondisinya kenapa sih? Kalau belum ada itu apa yang terjadi? Itu yang jadikan isu. Apa yang terjadi? Sehingga itu yang diukur nanti. Bukan ketika kalau sudah dibuatkan konten tambahan itu terus selesai. Enggak. Apa gunanya konten itu? Itu loh. Guna atau fungsi konten inilah yang akan menjadi isu. Kenapa harus membuat itu? Itu loh. Ya, ngerti Galih? Ngerti nggak yang dimaksudkan? Mungkin yang dimaksudkan mungkin rendahnya nilai siswa saat mengikuti ANBK dikarenakan kurangnya kemampuan siswa digitalisasi, mungkin seperti itu, Pak. Boleh begitu. Yang penting benar nggak cara penyelesaiannya dengan menambahkan konten-konten itu seperti itu gitu loh. Nggak apa aja boleh. Ya. Asal nyambung dia dengan isunya gitu loh. Baru membuat sistem gitu. Jadi jangan seperti gini. Ya, misalnya ada seperti yang saya katakan, sudah dari rumah sudah membawa Dekolgin atau Paramex itu ya, begitu ada temannya sakit kasih Paramex gitu. Jangan. Dianalisis dulu apa sih yang terjadi sehingga harus diobati dengan Paramex. Oh, dia demam, flu, dia asing-asing, ya sudah kasih Paramex sembuh. Nah, kalau dia pusing dikasih Paramex, pusingnya karena didatangi debt collector, nyicil motor, dorong bayar. Apa nih sembuh dengan Paramex itu? Gitu. Ya. Sama dengan di lawaan itu si yang si Tarsan mau nyanyi, mic dikasih mixer grip loh. Masa mixer grip mau nyanyi? Maksudnya mic itu bukan mixer grip, mic itu alat untuk menyanyi. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati ya di sini dalam menganalisis isu. Jadi narasi isunya dulu dipastikan apa, ya baru penyebabnya itu karena belum memadainya sistem belajarnya itu baru berikan intervensi dengan sistem yang kamu idekan itu. Nah, apakah ide atau metodologi yang diterapkan dengan sistem itu nanti bisa meningkatkan hasil belajarnya? Nah, kalau tidak, itu misalnya, terus apa yang kamu ukur dengan sistem itu? Nah, saya bertanya itu nanti, yang kamu ukur di siswa itu apa dengan sistem itu? Apakah ketika sistemmu itu ada, terus kamu merasa sudah sukses rancangan ini? Enggak. Itu output itu, outcome-nya yang tidak ada. Gitu loh. Harus ada capaiannya ya Mas Galih ya. Itu yang dimaksud dengan indikator capaian. Apa indikator capaiannya? Yaitu meningkatkan nilai atau meningkatkan pengetahuan atau menurunnya orang sakit atau meningkatnya orang yang bekerja ya kan, ada atau yang penting menurunnya pengangguran. Nah, banyak isu-isu yang bisa diatasi dengan sistem itu kan. Gitu. Seperti contohnya misalnya yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja, kan kesulitan mendapatkan informasi tentang dunia kerja karena dia buatkan aplikasi dunia kerja, sehingga dengan aplikasi dunia kerja di Dinas Tenaga Kerja itu orang sudah bisa melihat ada penerimaan pegawai di sini, ada kebutuhan pegawai di sini karena ada kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dengan perusahaan-perusahaan. Nah, kalau itu tidak dibikinkan sistem, orang tidak tahu kalau ada bukaan di mana gitu loh. Nah, itu menyelesaikan persoalan tentang informasi ketenaga kerjaan kayak gitu. Ngerti, Galih? Ya, kalau yang lain sudah bagus ya, artinya stakeholder sudah bagus, kemudian risk management ya
perkiraan kendala dan cara mengatasi sudah benar, sudah sesuai dengan yang dimaksudkan, sudah oke. Cuman di sini kerancuan yang saya lihat adalah judul dengan pemilihan isunya yang menurut saya belum isu itu ya, belum pas sebagai isu. Itu penyebab isu yang membuat itu sebagai isu. Ya. Itu aja, saya kira ada Ya. pertanyaan kali. Tidak, insya Allah. Nanti saya rubah untuk judul dan pemilihan isunya, Pak. Oke. Oke, saya kira cukup. Firman, silakan Firman. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dalam penetapan judul ini, pertama isu yang saya ambil adalah hasil belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran matematika, materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat rendah. Sehingga saya analisis menemukan penyebabnya, yaitu penyebabnya kurangnya penggunaan media pembelajaran matematika yang menarik. Dan dalam penetapan judulnya adalah peningkatan hasil belajar matematika, materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui penggunaan media video animasi dan papan garis bilangan dibantu Ultraman atau Paris Bimen pada siswa kelas 6 UPTD SPF SD Negeri Ramban Kulon 1 Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso. Stakeholder dalam setiap tahapan. Pada tahapan planning, kegiatannya yaitu mengumpulkan referensi dari isu dan penyebab, menyusun draft rancangan, serta berkonsultasi dengan coach. Stakeholder yang terlibat adalah rekan peserta latsar, coach sendiri yaitu Bapak Imade Sukarta. Lalu pada tahapan kedua, organizing. Pada tahapan kedua, kegiatannya yaitu berkonsultasi dengan mentor untuk menyampaikan gagasan, berdiskusi menerima arahan dari mentor, serta merevisi mengenai rancangan. Stakeholder yang terlibat yaitu Kepala Sekolah UPTD SPF SDN Ramban Kulon 1 Kecamatan Cerme yaitu Ibu Rusmini. Pada tahapan ketiga yaitu preparing, dalam tahapan ketiga kegiatannya menyiapkan bahan tayang, lalu menyiapkan bahan untuk membuat papan garis bilangan, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran dan papan garis bilangan dibantu Ultraman. Yang keempat, membuat soal pretest dan posttest. Yang kelima, membuat rancangan analisis hasil pretest dan posttest. Stakeholder yang terlibat yaitu mentor serta rekan kerja di sekolah yang menggantikan tugas di sini menggantikan tugas saya ketika saya sedang mengikuti latsar. Tahapan yang keempat yaitu coordinating dan collaborating. Pada tahapan keempat, kegiatannya berkonsultasi dengan rekan sejawat, menerima masukan, saran, dan arahan dari teman sejawat. Di sini dalam stakeholder yang terlibat adalah teman sejawat. Tahapan kelima, activating. Kegiatannya yaitu melakukan sosialisasi kepada siswa terkait rencana aksi, lalu melaksanakan pretest, melaksanakan pembelajaran, dan terakhir melakukan posttest. Stakeholder yang terlibat yaitu siswa kelas 6 UPTD SPF SD Negeri Ramban Kulon 1 Kecamatan Cerme. Controlling pada tahapan ke-6 yaitu controlling, kegiatannya mengevaluasi hasil pretest dan posttest, membuat grafik perolehan hasil pretest dan posttest, membandingkan grafik hasil pretest dan posttest. Stakeholder yang terlibat yaitu teman sejawat. Pada tahapan ke-7 kegiatannya melaporkan kepada mentor terkait hasil pembelajaran, berkoordinasi dengan coach terkait dengan hasil pembelajaran, serta kegiatan yang terakhir adalah membuat laporan hasil aktualisasi. Stakeholder yang terlibat di sini adalah mentor yaitu Ibu Rusmini selaku kepala sekolah, coach-nya yaitu Bapak Imade Sukarta. Kendala dan solusi. Pada tahapan pertama, ketika mengumpulkan referensi dari isu dan penyebab, kendalanya yaitu yang saya alami, kendala yang mungkin terjadi yaitu bingung menentukan media yang akan digunakan. Solusinya mencari referensi dari internet dan berdiskusi dengan peserta latsar kelompok 1. Lalu dalam menyusun draft rancangan, saya pikir tidak ada kendala.
dalam kegiatan melakukan konsultasi dengan coach, jadwal coach yang sangat padat sehingga tidak memungkinkan untuk setiap saat berkonsultasi. Akhirnya solusinya mengumpulkan permasalahan dan ketika ada jadwal konsultasi maka memaparkan semua permasalahan yang dialami. Pada tahapan kedua, kegiatannya berkonsultasi dengan mentor menyampaikan gagasan. Kendalanya kemungkinan kepala sekolah sibuk, sehingga solusinya menjadwal ulang dan berkoordinasi dengan mentor untuk mengagendakan kegiatan koordinasi pemaparan draft rancangan yang akan dilaksanakan. Pada tahap preparing, menyiapkan bahan untuk membuat video tayang pembelajaran. Kendalanya yaitu kesulitan dalam menggunakan software animasi. Di sini yang disebut software animasi seperti Adobe Flash atau yang lainnya, software animasi lainnya, sehingga solusinya di sini saya menggunakan PowerPoint yang dimodifikasi sehingga dapat menampilkan video animasi. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan bahan untuk membuat papan garis bilangan. Yang ketiga, kendalanya yaitu ketika membuat RPP. Di sini kemungkinan mengalami kesulitan, RPP itu harus bisa mengakomodasi kecerdasan siswa yang beragam. Karena di kondisi saat ini, sekolah kami itu sedang terkena regrouping, Pak. Jadi baru-baru ini ketika kami baru berangkat latsar, baru diregroup. Akhirnya berkonsultasi dengan mentor dan juga rekan kerja yang ada di sekolah. Kendala ketika membuat soal pretest dan posttest, yaitu kesulitan dalam menentukan bobot soal yang akan dibuat karena baru regrouping. Akhirnya solusinya berkonsultasi dengan rekan kerja yang menggantikan tugas mengajar. Coordinating dan collaborating. Kegiatannya berkolaborasi dengan rekan sejawat, meminta bantuan dan meminta masukan. Kendalanya kemungkinan teman sejawat sibuk mengurusi kelasnya masing-masing. Solusinya memanfaatkan waktu istirahat atau waktu yang sedikit untuk memaparkan rencana aksi serta mendapatkan bantuan dan saran. Pada tahapan activating, melakukan sosialisasi kepada siswa terkait rencana aksi. Kendalanya kondisi siswa yang gaduh dan ramai karena pertama kali guru memasuki kelas yang sudah diregroup. Solusinya melakukan ice breaking sederhana untuk mencairkan suasana serta membuat yel-yel penyemangat. Lalu melakukan pretest sebelum menerapkan pembelajaran. Terkendalanya masih terdapat siswa yang bingung sehingga siswa tersebut berusaha untuk mencari contekan jawaban dari temannya. Solusinya memberikan penjelasan singkat mengenai tes awal yang akan dilakukan dan apabila masih terdapat siswa yang mencontek, maka saya akan menegur siswa tersebut. Kegiatan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan video animasi dan papan garis bilangan dibantu Ultraman. Kendalanya masih terdapat siswa yang bingung tentang penggunaan media Paris Bimen-nya atau papan garis bilangan yang dibantu Ultraman. Solusinya memutar ulang video pembelajaran serta diberi bimbingan dan perhatian lebih oleh guru. Kegiatan melakukan post-test untuk mengukur tingkat keberhasilan. Kendalanya yang mungkin terjadi adalah waktu pengerjaan terlalu singkat atau siswa masih kurang waktu dalam mengerjakan soalnya, sehingga solusinya adalah memberi tambahan waktu kepada siswa yang belum menyelesaikan soal post-test. Pada tahap controlling, mengevaluasi hasil pretest dan post-test. Kendalanya masih terdapat siswa yang belum mencapai nilai KKM atau KKM saat post-test atau masih di bawah KKM. Solusinya memberikan remedi berupa pembelajaran dan post-test ulang dengan bobot soal yang lebih ringan. Kendala ketika pada tahapan 7 yaitu melaporkan kepada mentor terkait hasil pembelajaran. Kesulitan menghubungi kepala sekolah karena kegiatan kedinasan beliau padat. Solusinya menemui mentor atau kepala sekolah di rumah kepala sekolah. Berkoordinasi dengan coach terkait hasil pembelajaran. Kendalanya kesulitan menghubungi coach karena padatnya jadwal coach. Solusinya bersama rekan peserta latsar dalam satu kelompok mengatur jadwal dengan coach. Lalu kegiatan membuat laporan hasil aktualisasi. Kendalanya terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan. Solusinya berkonsultasi dengan mentor dan coach. Untuk timeline-nya, tahapan planning itu saya jadwalkan pada minggu kedua Agustus. Pada tahapan organizing, saya juga menjadwalkan itu pada minggu kedua Agustus. Pada tahapan preparing, itu saya jadwalkan karena ini membutuhkan waktu yang lebih banyak,
saya membutuhkan waktu 2 minggu, yaitu pada minggu ketiga dan minggu keempat Agustus. Pada tahapan coordinating dan collaborating, saya letakkan pada minggu kelima. Lalu pada tahapan actuating, itu saya letakkan pula setelah berkonsultasi dengan rekan sejawat, maka saya langsung melaksanakan aksinya, yaitu pada minggu kelima Agustus. Pada tahapan controlling, yaitu pada minggu pertama September, dan pada tahapan report saya letakkan pada, karena ini berkaitan dengan membuat laporan hasil aktualisasi, berarti membutuhkan waktu, saya letakkan selama 2 minggu, yaitu minggu kedua dan ketiga. Terima kasih. Itu ya. Ini untuk bahan tayang saya ingatkan dulu ya. Pertama, kalau bisa nanti saat seminar jangan menggunakan gambar-gambar yang bergerak ya, karena atau bergerak sih boleh, tapi jangan yang berurutan by order gitu, karena risikonya ketika nanti pengujinya bertanya, coba putar slide yang nomor sekian, nah itu nanti muter-muter dia mencari lagi, jadi beberapa kali klik dia nanti. Ya. Usahakan satu slide satu klik, ya. Satu slide satu klik. Jadi satu klik sudah muncul semua informasi itu. Jangan by order, misalnya setiap kata di order satu-satu gitu. Nanti kalau disuruh kembali ke before-nya, nanti akan kliknya banyak. Jadi sesuai dengan order tadi itu ya. Setelah ini, setelah ini. Jadi itu risikonya waktu ya. Jadi kasihan nanti temennya lama selesainya nanti ya. Itu pertama. Ya hampir semua ya. Terus saya ingatkan seperti itu. Yang kedua, saya juga ingatkan mumpung masih ada ya. Stakeholder itu melibatkan peserta ya. Jadi peserta itu sebagai pemimpinnya, kalau kosong terus siapa yang memimpin kegiatan itu. Yang ketiga adalah penulisan. Ya, banyak sekali penulisan yang salah. Baik penulisan bahasa Indonesia-nya misalnya mengumpulkan kurang G jadi menumpulkan ya, seperti Galih tadi mengumpulkan jadi menumpulkan. Risiko sebuah kata yang kurang satu suku kata itu sangat besar risikonya. Misalnya begini, misalnya Dedi pakai contoh, Dedi enak pakai contoh. Dedi misalnya mau ke Jakarta dia, teman baiknya waktu SD ya ada di Jakarta jadi orang kaya dia, jadi sukses lah, tapi sakit, terus si Dedi mau berangkat ke Jakarta, tidak boleh lah sama istrinya, COVID gini kok sedang, apalagi isunya mau booster keempat, kamu kok pergi ke Jakarta. Wah, susah kan Dedi kan, padahal udah dijemput teman-temannya. Tetaplah dia ke Jakarta, terus dia WA istrinya dia WA. Mah, aku berangkat ke Jakarta dengan Nia yang baik. Wah, itu. Begitu istrinya baca, wah, ngamuk istrinya. Langsung gak usah mules, turu pasar aja bantalan kubis, nggak ngulus tak gua nang laut aja. Gitu. Baca WA itu istrinya marah. Jadi langsung mau dipegat itu. Untung belum sampai telak 3, baru telak setengah. Ya, baru telak setengah. Terus si Dedi bingung, ada apa ya? Kok bujuku ngamuk? Itu dia tidak tahu, dia merasa baik-baik saja. Udah sampai di rumah, wocen niki gitu. Sopo jenenge Nia sing di mana? Nia sing apik endi ya? Maksudnya saya tetap berangkat ke Jakarta dengan niat yang baik. Tene lugur, saat durunge munggah pesawat tene lugur. Jadinya saya berangkat dengan Nia yang baik. Apa nggak ngamuk bojomu? Kira-kira T-nya satu huruf T gugur di sebelum naik pesawat, saking gue T-nya hilang, jadi nulisnya T-nya kurang. Begitu loh ya. Jadi hati-hati dengan kata. Satu kata saja salah, itu artinya beda. Maksudnya dia berangkat dengan niat yang baik, karena niatnya baik, karena itu teman SD-nya, dia tulis buru-buru, saking wedine mek bojone gak oleh budal. Saya berangkat dengan niat yang baik. Maksudnya dengan niat yang baik, T-nya lupa nulis. Bukan lupa, gugur. Niat yang baik. Nah ini, begitu ya, yang lain juga ya. Baca lagi lah tulisan-tulisan itu, banyak tulisan yang salah. Belum lagi penulisan bahasa Inggris ya. Kalau penulisan bahasa Inggris salah, nggak apa-apa bahasa Indonesia, nggak apa-apa lah. Sopo sing ngomong nggak keren bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Misalnya planning ya,
Yo, punya tulisan planning, oh, ya tulis perencanaan gitu nggak apa-apa. Yang penting artinya planning, perencanaan. Kalau udah ngerti, kalian ini guru katanya bisa menggunakan digital ya. Carilah Google Translate itu kan, tulis perencanaan keluar planning tulisannya yang sing bener kayak apa ini double apa ini situ ngono. Saiki kayak anak SD materi digital dengan sistem berbasis elektronik terus nulis planningnya keliru, nulis collaborating keliru, nulis coordinating keliru, ya activating keliru. Kalau udah itu Inggris Timur mungkin itu ya mungkin Inggris Timur itu yang seperti itu. Kalau Inggris yang Western itu mungkin tidak seperti itu Inggris Timur itu. Activating ditulis dengan K, collaborating ditulis dengan K, coordinating ditulis dengan K, itu Inggris Timur. Kalau Inggris Barat tidak seperti itu, lebih baik tulis bahasa Indonesia aja. Koordinasi gitu tidak apa-apa, kolaborasi tidak apa-apa ya. Daripada biar kelihatan keren itu terus keliru KB malah tak keren belas itu. Ya, tolonglah ya tulisan-tulisan ini didandani sih ya dandani sih tulisan. Akhirnya yang tulisannya keliru. Ya. Terus yang lain ini Mas Firman, ketika hasil evaluasinya tidak mencapai, tidak boleh dengan memberikan bobot soal yang lebih mudah, tidak boleh dong, tidak boleh. Yang namanya pretest dan posttest itu soalnya harus sama, orangnya harus sama. Itu menunjukkan kemampuan siswa, ya kemampuan siswa. Apabila terjadi error, ya itu namanya margin error, ya biasa kan dalam penelitian itu. Kenapa ada error? Ya kenapa kok diberikan sudah metodologi dengan intervensi ilmu yang sudah menurut Mas Firman udah daki-daki lah, sudah top banget lah, animasinya udah digambar dengan Ultraman merah atau Ultraman hijau gitu kan, sudah keren gitu. Terus tetap aja nilainya jelek, itu namanya error, margin error. Ya, asal bisa menjelaskan, mungkin orang ini punya kelainan dia, ya anak berkebutuhan khusus atau memang anak ini agak, mohon maaf ya sedikit lemot, biar sampai berikan ilmu langit ya tetap aja nggak ngerti dong, jadi nginjak lemah kok kayak ilmu langit ya nggak tekan, ya pijakannya nang lemah baru turun tanah lah kok diajak ilmu langit ya nggak nyucuk. Jadi gitu. Jadi yang penting Mas Firman punya penjelasan ya deskripsinya kenapa kok ada yang belum naik juga, jangan diberikan soal yang mudah. Kalau gitu semua aja diganti soalnya, kasih mudah semua, lulus kabeh boleh. Terus apa gunanya metodologi yang diberikan itu? Ngerti Mas Firman? Oke, siap Bapak. Nah, kemudian yang lain masalah timeline itu boleh menuliskan tanggal, tapi lebih bagus lagi seperti yang dibuat oleh Mas Lukman itu kalau bisa time schedule-nya itu diagram batang itu ya. Jadi lebih kelihatan dia kapan startnya, kapan berakhirnya gitu. Kelihatan di minggu berapa itu kelihatan. Daripada nulis itu kadang-kadang kita nggak lihat urutannya. Tapi kalau digambar kan kita urutannya. Ojo dicentang-centang ya Mas Firman. Siap Bapak. Diagram batang aja. Diagram batang misalnya warnanya biru atau kuning. Ya. Jangan hijau karena di Inggris Timur ada hijau ya. Biru lah, biru daun. Ya. Hijau udah ada, yang ada biru daun. Ya itu saya kira koreksinya ya Mas Firman. Oke, terima kasih Bapak. Saya kira itu dulu ya. Ini kelihatannya saya harus menerangkan tentang masa habituasi ini. Nanti ada kesempatan lagi lah Mbak Herlia ya Mas Herlia. Nanti ya Mbak Herlia ya. Udahlah, oleh pembimbingannya loh nanti masih ada lagi, masih berapa kali lagi. Iya, siap Pak. Nggak usah khawatir. Dulu siapa yang mau tampil wedi tampil. Saya begitu tahu temannya tampil dikoreksi baru rebutan tampil. Ya. Untung tidak tampil dengan rombongnya. Tampil dengan rombongnya susah saya nih. Dia rombong bakso sambil makan bakso. Ya, saya kira itu. Saya akan mencoba menampilkan masa habituasi Mas Munir. Saya akan lanjutkan loh ini materi yang berikutnya ya Mas Munir ya. Siap Bapak. Bisa dilanjutkan supaya nanti selesainya lebih awal kan. Ya ikan sepat, ikan gabus. Ya, lebih cepat, lebih bagus kan gitu. Kalau saya bilang 5 Charlie, 5 Bravo. 5 itu L, Charlie itu C, 5 Charlie L, C, L, B. 5 Charlie, 5 Bravo. Jadi lebih cepat, lebih bagus. Ya. Kalau orang Inggris bilang ASAP, ya, as soon as possible.
Oke, saya akan berikan materi habituasi ya. Jadi sebelum kita memasuki habituasi. Ini materi habituasi ya. Apa sih itu habituasi ya? Nanti saya jelaskan. Ini agendanya keempat punya, tapi tidak tercantum di dalam materi ya. Ini adalah penjelasan tentang setelah tugas 3 ini selesai, kita akan memasuki nanti masa habituasi. Seperti apa sih masa habituasi itu? Itu kalau saya uraikan ada 8 kegiatannya. Ya. Yang pertama itu kegiatan menjelaskan tentang aktualisasi atau konsepsi aktualisasi. Kalian mungkin selama ini hanya membuat aktualisasi, rancangan aktualisasi. Apa sih aktualisasi itu? Kenapa sih membuat aktualisasi? Nah, itu penting untuk memahami secara konseptual ya apa itu aktualisasi. Jadi saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan aktualisasi itu adalah mengimplementasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara berakhlak itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara. Ya. Sebagai pegawai negeri sipil, ya, nanti ketika C-nya hilang, ya, maka kalian adalah komponen aparatur sipil negara. Nah, ketika menjadi komponen aparatur sipil negara mempunyai tugas, kemudian ya, tugas pokok dan fungsi melaksanakan kebijakan, melayani masyarakat, mempererat kesatuan-kesatuan, memperdekat. Nah, itu kalian harus menerapkan sesuai dengan surat edaran Menpan itu nilai-nilai dasar ASN berakhlak itu. Ya, itu sebetulnya yang dimaksud dengan konsepsi aktualisasi. Nah, nomor 2, saya jelaskan nomor 2. Kenapa kemudian perlu melakukan aktualisasi untuk menerapkan itu? Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dasar itu kalau kita tidak berkegiatan? Maka kita merencanakan sebuah kegiatan, ya, kegiatan yang mana kegiatan ini nanti dari proses awal sampai selesainya itu mengandung proses atau pentahapan yang akan dapat diimplementasikannya nilai-nilai dasar ASN berhala itu. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya membuat program kegiatan supaya kita bisa terapkan nilai dasar berakhlak mulai awal sampai dengan akhir agar bisa memahami, bisa merasakan, ya, bisa membuktikan. Jadi learn by doing ya, learn by doing, belajar dengan melakukan. Maka kalian dimintalah ya membuat satu program kegiatan. Nah, program kegiatan ini dilatih ya mulai dari menganalisa isu, ya, melihat keadaan lingkungan, melakukan diagnosis, ya, menganalisis, mengidentifikasi apa yang terjadi di lingkungan kerja kalian. Tentu saja banyak persoalan, banyak masalah, gitu. Tapi karena ini latihan untuk membuat program, maka kita disuruh memilih satu. Maka saya minta kepada kalian memetakan 5 saja dari banyak yang ada, 5 saja. Kemudian diidentifikasi 5, kemudian ditapis, disaring maksudnya, ya, dengan metodologi penyaringan APKL dapat ranking ya. Dari ranking 1 sampai 5 ini kita ambil 3 ranking tertinggi untuk disaring lebih ketat lagi yang dipilih yang mana dari 3 ini. Apakah urutan 1 dari 3 ini akan tetap nomor urut 1? Bisa jadi tidak, bisa jadi berubah di USG-nya. Mungkin dia di APKL-nya tinggi, tapi di USG-nya mungkin dia berbeda. Ya. Bisa saja berbeda. Nah, itu didapatkanlah satu isu. Nah, inilah dasar kita membuat program kegiatan. Ketika kita punya isu, ketika kita sudah mau memprioritaskan isu, ketika kita sudah memilih isu, maka kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan isu itu. Karena tanpa tahu penyebab, gimana kalian mau menyelesaikan persoalan itu? Ya, misalnya ada orang pusing, tidak tahu penyebab pusingnya gimana, mau mengatasi pusingnya. Kalau pusingnya karena demam, kasih Mixagrip. Kalau pusingnya karena ditinggal pacar, kasih dia baunya, bau kita aja kasih, hilang dah pusingnya. Apalagi di bau kita ada yang merah-merah warna 100 ribuan, bisa kebot itu langsung hilang pusingnya. Ya, atau pusingnya itu karena didatangi depletor, juga kasih dia 1 gebok uang 100 ribuan itu ya Pak Dirman atau Pak Karno merah itu, hilang juga pusingnya. Jadi seperti itulah obat-obat pusing itu. Jadi harus dianalisis ya, apa yang menyebabkan.
Jadi ketika kalian tahu penyebab masalah atau isu itu, harus tahu juga dampak. Kenapa harus tahu dampak? Untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar harus segera diatasi. Benar-benar urgent ini. Untuk membuktikan benar-benar urgent dan penting. Maka kita analisa dampak. Apa yang akan terjadi kalau tidak diatasi. Nah, setelah tahu isunya, tahu penyebabnya, tahu dampaknya, baru kalian melihat apa ya yang harus dilakukan. Nah, itu namanya ide atau gagasan pemecah isu, GPI. Ini tentunya harus yang inovatif dong. Yang inovatif. Jadi ada perubahan namanya, kalau inovatif itu ada perubahan. Apa perubahannya nanti? Ketika kita intervensi dengan gagasan pemecah isu itu, perubahannya apa? Nah, inilah yang namanya indikator, bagaimana kondisi awalnya, bagaimana kondisi yang akan datang yang dirubah. Itu namanya inovasi. Ya, nah dari sana baru kita bisa menetapkan judul. Setelah judul kegiatan didapat, kalian diajarkan juga caranya bagaimana membuat tahapan agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Itu namanya tahapan kegiatan. Saya minta 7 saja. Tentu saja planning, organizing, auditing, controlling ini bagian dari proses manajemen ya, dengan ditambah dengan beberapa kegiatan lain ya. Dan pelaporan terakhir ujungnya. Nah, itu pentahapan. Kemudian kalian juga diajarkan agar kegiatan ini tidak menemukan hambatan yang berarti, nanti kalian diajarkan risk management, ya, mengukur, memperkirakan, ya, memetakan risiko dan bagaimana mengantisipasi risiko itu. Kalian juga diajarkan membuat timeline, ya, scheduling supaya kegiatan ini terjadwal dengan baik. Karena kalau perencanaan yang baik, perencanaan yang matang, pekerjaan itu lebih mudah menyelesaikannya ya daripada perencanaan tanpa kegiatan tanpa perencanaan. Nah, kalian diajarkan namanya timeline. Kalian juga diajarkan memperkirakan siapa yang nanti terlibat. Kenapa Pak perlu mengetahui stakeholder itu? Dan saya selalu ajarkan kalian bertanya ya, kenapa? Ketika kalian bertanya sama saya, mengapa Pak Made perlu stakeholder dipelajari? Saya senang ada yang bertanya begitu. Ya karena kita perlu strategi komunikasi. Ketika kita melaksanakan kegiatan kolaboratif, terus kita menghadapi instansi lain, ya misalnya dinas pendidikan misalnya, karena ini menyangkut hal-hal yang terkait dengan dinas pendidikan. Nah, yang dihadapi misalnya kepala bidang atau kepala dinas misalnya, kan kalian harus punya strategi dong, strategi komunikasi, bagaimana menghadapi mereka. Itu gunanya kalian diminta memetakan stakeholder, siapa kira-kira yang akan terlibat di sana, apakah dia orang yang menentukan, dan apakah dia tertarik, apakah dia memberi dukungan, beda strateginya dengan orang yang kira-kira tidak tertarik dan tidak mendukung, itu beda strateginya. Jadi stakeholder diterangkan, kemudian juga kalian diminta, kemudian terakhir itu, apa nilai dasar yang diimplementasikan dalam setiap tahapan. Nah, inilah kuncinya sebetulnya. Ide dasarnya itu adalah penerapan atau implementasi nilai dasar aparatur sipil negara berakhlak di dalam berkegiatan. Ini yang menjadi ukuran nanti, sudah nggak kalian menerapkan nilai dasar aparatur sipil negara berakhlak itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan penjelasan aktualisasi. Nah, setelah itu selesai semua dalam proses tugas 1 sampai tugas 3 itu, kalian sekarang mulailah merancang aktualisasinya. Rancangan aktualisasi adalah penuangan ide atau gagasan itu ke dalam tulisan yang disebut dengan laporan rancangan. Nah, laporan rancangan ini karena ditampilkan kepada penguji, kepada mentor di hadapan moderator, maka kalian harus menyiapkan juga selain rancangan aktualisasi berupa laporan ya menggunakan Microsoft Word, kalian juga harus menyiapkan bahan tayangan atau PowerPoint untuk menyampaikan pesan atau message kepada penguji. Itu namanya rancangan dan pembimbingan. Kalian dibimbing nanti. Ya mulai hari ini penjelasannya, nanti mulai dibimbing mulai pertemuan berikutnya. Setelah selesai semua, ya kalian rancangannya sudah beres, dan nanti diuji. Itu namanya evaluasi rancangan. Ya, sebenarnya ujian di sini bukan ujian ditanyakan apa itu ini apa itu, bukan ya. Jangan sampai kalian mententang terus stres terus merasa nanti pertanyaan sulit kayak mau ujian sertifikasi guru, itu bukan ya. Di sini hanya kalian diminta untuk menjabarkan apa sih yang mau dilakukan untuk implementasi nilai dasar itu, sudah pantas apa belum, dari sisi akademis sudah oke apa enggak, gitu aja. Jadi enggak berat-berat amir.
ya tidak berat-berat amil. Terus nomor 5, ya setelah selesai evaluasi dinyatakan oke atau oke dengan perbaikan, tidak pernah ada yang tidak oke, tidak pernah ada. Apalagi kalau bimbingan saya biasanya penguji yang mikir juga, bimbingan Pak Mahdi uang galak, kereng, ini nggak mungkin sampai lolos pesertanya dengan nilai rancangan yang jelek, nggak mungkin lah. Mungkin penguji-penguji yang pernah dengan saya dan tahu saya, dia akan tahu bagaimana hasil bimbingan saya. Ya, saya tidak mungkin meloloskan yang plagiat-plagiat itu, tidak mungkin meloloskan juga ide-ide yang kurang wow, itu ide-ide yang standar itu tidak akan lolos. Ya, cara menulis juga tidak mungkin lolos kalau misalnya tidak logik, ya, tidak sekuensinya, tidak nyambung, tidak mungkin lolos. Itu ya evaluasi. Nah, kemudian setelah selesai, ya baru pembekalan. Pembekalan itu artinya kalian diberitahu, dibekali apa yang harus dilakukan selama masa habituasi. Bagaimana dengan dokumen-dokumen, bukti-bukti untuk laporan itu harus bagaimana, terus prosedurnya, dan lain-lain lah. Dan apa yang dilakukan di sana. Setelah itu selesai pembekalan, masih Zoom meeting, baru kalian off campus. Off campus tidak ada lagi pelajaran. Jadi kalian mulailah mengimplementasikan ide tadi itu, menerapkan, melaksanakan di tempat kerja. Ya. Sampai 1 bulan itu off campus. Nah, setelah selesai, baru ada kegiatan yang namanya klasik, kegiatan offline, luring. Jadi kalian akan ketemu saya nanti secara langsung. Ya, ada beberapa materi yang mungkin saya mengampu di sana. Mungkin dinamika kelompok sama nilai dasar itu saya ngampu. Diulang lagi, diberi lagi kalian materi secara langsung. Ya, kemudian ada pembimbingan penyusunan bahan untuk ujian akhirnya itu. Seminar kedua. Kalau itu sudah selesai, kalian dalam pembimbingan dan dibuat, barulah persiapan evaluasi. Jadi membuat laporan, membuat bahan tayang, dan yang terakhir diuji atau diseminarkan tahap 2. Selesai. Ada 8 tahapan itu. Tapi kalau ini saya ringkas ini, ke-8 ini jadi 5 bisa. Saya ringkas jadi 5. Apa saja kalau ringkas jadi 5? Yang pertama merancang aktualisasi. Nah, itu yang pertama merancang. Merancang ini nanti setelah ini kalian merancang. Setelah merancang kalian seminar, ya, presentasikan. Setelah presentasikan kalian aktualisasikan. Setelah aktualisasikan kalian seminarkan lagi. Setelah seminarkan perbaiki, sempurnakan. Udah selesai. Ya. Jadi itu kegiatan 5 tahapan aktualisasi itu. Jadi merancang, kemudian mempresentasikan, kemudian mengaktualisasikan, melaporkan dalam seminar kedua, terus perbaikan. Ya, itu ringkasnya itu begitu. Nah sekarang seperti apa sih rancangan itu? Ya, seperti apa rancangan itu? Bagaimana bentuknya? Bagaimana formatnya? Nah, rancangan aktualisasi itu ya memiliki sistematika, ya seperti ini. Ya. Minimal ini minimal ya. Yang namanya kaidah-kaidah akademis penulisan minimal ada kata pengantar, ada daftar isi. Ya tentu lembar pengesahannya di luar dulu enggak apa-apa ya. Kemudian ada isi. Jadi kata pengantar, daftar isi, nutup. Nah, isinya itu ada 4 bab sebetulnya ya. Yang bab kelima itu penutup. Jadi isinya ada 4 bab. Apa? Pendahuluan, deskripsi organisasi, rancangan aktualisasi, capaian aktualisasi. Kemudian selesai penutup. Nah, setelah itu baru ada daftar pustaka dan lampiran. Ini kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Jadi kalau kita bicara daftar isi itu pasti strukturnya kepala, perut, kaki kan gitu. Kepalanya pendahuluan, perutnya 2, 3, 4, kakinya nutup gitu. Strukturnya selalu begitu, ada pendahuluan, ada kajiannya, dan ada penutupnya. Nah, pembahasannya itu ada deskripsi organisasi, rancangan, dan capaian itu pembahasan. Jadi ada pendahuluan, ada pembahasan atau hasil dan pembahasan, dan ada penutup. Jadi ada pendahuluan, hasil pembahasannya itu ada di 2, 3, 4, dan 5 penutup. Nah, apa isinya masing-masing? Ya,
pendahuluan isinya pertama latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. Latar belakang ya background, kenapa kita melakukan latsar ini, apa dasarnya. Kalau maksud dan tujuan bedanya apa? Kadang-kadang ada yang tidak bisa memahami dan tidak bisa merasakan beda maksud dan tujuan. Gini, misalnya saya bermaksud ke pasar, ya. Ke pasar itu bermaksud, maksudnya itu ke pasar. Tujuannya apa? Belanja. Nah, itu namanya maksud dan tujuan. Jadi kalau di dalam penulisan disertasi, tesis atau skripsi itu maksud itu lebih banyak kepada riset question ya, riset question, pertanyaan penelitian atau pertanyaan penulisan itu maksud. Ya. Misalnya apakah yang menyebabkan nilai dasar, apakah metodologi yang saya terapkan untuk meningkatkan nilai belajar siswa bisa dilakukan. Nah, itu maksudnya itu. Saya memberikan itu maksudnya itu. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai belajar. Ya, seperti tadi, apakah maksud saya ke pasar? Ya, atau ada apakah di pasar? Ya kan gitu kan. Itu maksudnya ke pasar itu bertanya. Tujuannya ada berbelanja. Kalau manfaat itu lebih kepada apa yang diperoleh, ya, apa yang diperoleh oleh peserta, apa yang diperoleh oleh instansi, dan apa yang diperoleh oleh masyarakat kalau kegiatan ini berakhir. Untuk diri kalian sendiri, ya minimal kalian berlatih bagaimana melaksanakan proses penerapan nilai dasar aparatur sipil negara di dalam kegiatan. Ya. Jadi juga kalian mendapatkan bagaimana caranya membuat program kerja misalnya. Itu yang diperoleh untuk pribadi. Sedangkan diperoleh untuk organisasi adalah kontribusi yang diberikan pada misi organisasi, misalnya meningkatkan kapasitas murid atau meningkatkan kesehatan warga, itu kan yang diperoleh oleh misinya organisasi. Nah, sedangkan yang diperoleh oleh masyarakat apa? Yang diperoleh oleh masyarakat dari tulisan kita, kalau mereka memiliki kegiatan yang sama dengan kita, dia bisa pakai tulisan kita. Itu yang manfaat yang diberikan pada tulisan kita. Nah, yang namanya sistematika penulisan adalah apa dan bagaimana kalian menuangkan laporan kalian ya. Tentu melalui sebuah tulisan yang terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, kemudian apa isinya di sana? Jadi tulis bab 1 isinya tentang pendahuluan, bab 2 adalah isinya tentang ini, bab 3 tentang ini. Jadi itu namanya sistematika penulisan. Yang kedua, deskripsi organisasi yang memberikan gambaran umum organisasi, memberikan visi, misi, dan nilai, menjelaskan struktur organisasi, menjelaskan tugas pokok dan fungsi, dan menjelaskan sumber daya organisasi. Itu yang bab kedua. Bab ketiga, ini yang banyak. Bab ketiga itu intinya ya dari tulisan sekarang ini yang namanya rancangan aktualisasi, itu subbabnya adalah pertama penetapan isu. Penetapan isu di dalamnya ada identifikasi isu dan validasi isu, plus penapisan, sehingga dapatlah satu isu terpilih. Nah, kemudian penetapan judul, mulai dari dampak, penyebab, gagasan. Deskripsi judul adalah penjelasan tentang judul. Apa sih deskripsi judul? Itu uraian. Apa yang dimaksud dengan judul itu? Misalnya ada Paris Baman itu, apa artinya Paris Baman itu? Apakah dia singkatan atau dia merupakan sebuah kata yang mengandung pengertian apa? Itu namanya deskripsi. Kalau lingkup bahasan adalah apa yang dibahas di sana itu. Dalam rancangan aktualisasi ini bahasa apa? Itu lebih kepada batasan-batasan penulisan ya. Ya misalnya matematika ya, peningkatan hasil belajar matematika. Yang dibahas di sini adalah matematika khusus untuk bangun ruang itu. Ya, atau khusus untuk matematika perkalian misalnya. Ya. Terus sasarannya siapa? Sasarannya khusus untuk murid SD kelas 3 di SD Negeri Palalangan misalnya. Jadi itu namanya lingkup bahasan. Jadi tidak meluas, ya, tidak melebar. Jadi dispesifikkan. Itu namanya lingkup bahasan. Lingkupnya itu tidak banyak-banyak karena kalian hanya kurang dari 1 bulan.
Nah, sedangkan indikator capaian itu apa yang dicapai ya, bukan produknya atau outputnya ya, tapi yang dicapai itu apa dari rancangan ini. Seperti tadi ya, pemasangan AC yang dicapai itu menurunnya suhu udara. Jadi indikatornya adalah menurunnya suhu udara. Mengukurnya bagaimana ya, pakai temperatur. Ya, bagaimana kemudian menggambarkan ya, tadinya suhu udara jam sekian sekian derajat, jam sekian derajat. Jadi dimulai dari jam bangun pagi misalnya, jam 5 pagi atau jam 1 pagi diukur sampai dengan jam 12 malam. Itu diukur temperaturnya per jam misalnya, bagaimana perkembangan temperatur. Nah, kemudian pasang AC bagaimana perubahan temperatur mulai jam 1 sampai jam 12 malam. Nah, misalnya begitu. Itu yang dimaksud dengan indikator capaian dan cara mengukurnya. Materi rancangan adalah format tabulasi yang berisi tahap kegiatan, rincian kegiatan, output, nilai dasar, kontribusi pada nilai atau pada visi misi. Itu yang nanti saya tunjukkan. Kalau bagian alir tahapan, ya itu adalah 7 tahapan tadi, itu tidak dibuat dalam Excel ya. Kalau boleh saja buat dalam Excel, tapi itu bukan bagian alur, itu rincian kegiatan. Nah, bagian alur itu adalah berbentuk text box dia, kemudian ada tanda panahnya. Mengalir, itu namanya bagian alir ya. Kemudian timeline inilah time schedule atau jadwal waktu. Udah tahu. Stakeholder adalah orang-orang yang terlibat di setiap tahapan. Perkiraan kendala dan rencana cara mengatasi sudah tadi ya, itu risk management. Ya, itu. Kemudian bab 4 dikosongkan karena belum. Ya. Bab 5 juga dikosongkan karena belum. Kemudian ini materi rancangan seperti ini. Ada itu di buku panduan ada. Ya, ada nomor, tahap kegiatan, rincian kegiatan, outputnya apa, nilai dasarnya, kontribusi terhadap visi misi, penguatan nilai. Nah, yang ini visi misinya kan satu kan ya. Maka ini jadikan satu nanti ya semua ini. Di merge ini anunya, kolom ini di merge. Penguatan nilai juga di merge ini ya. Jadi bukan setiap tahapan apa kontribusinya, enggak, seluruhnya ya. Seluruh kegiatan itu. Oke, saya kira itu. Kemudian ada lagi satu forum lagi, yaitu forum pengendalian. Forum pengendalian itu ya adalah catatan pembimbingan apa yang tentang apa bimbingan pertama itu misalnya, terus apa tidak lanjutnya, apa catatan dari pembimbing, dan bagaimana tidak lanjutnya, selesai apa enggak, tuntas enggak, ada masalah enggak, kemudian diparaf sama mentor. Kalau sama saya nanti aja tanda tangannya pada saat ketemu di Bondowoso. Oke, saya kira itu. Nah, ini bahan tayang. Kalau kalian sudah selesai nanti menyusun laporannya, ya, Microsoft Word-nya itu, kalian menyiapkan kemudian bahan tayang PPT. Bahan tayang itu hanya 7 slide saja ya. Jadi jangan bayangkan kalian bahan tayangnya itu sampai 12, 15, 20, 25, enggak. Hanya 7 slide. Kalian hanya boleh tampil di depan saya hanya 5 menit. Ya, kalian hanya boleh tampil 5 menit menyampaikan gagasan itu. Jadi ujian dengan saya itu hanya 5 menit. Ya, jurusnya jurus 5 menit. Apa isinya? Slide pertama isinya judul. Slide kedua isinya latar belakang. Latar belakang cukup ketentuan-ketentuan hukumnya saja. Kenapa, Pak? Kenapa tidak latar belakangnya penetapan judul? Ada sendiri nanti slide penetapan judul, penetapan isu. Ini kan ujian proposal. Slide ketiga gambaran organisasi. Slide keempat itu penetapan isu. Jadi apa isu yang diidentifikasi dan apa isu yang dipilih. Slide kelima penetapan judul, ya. Apa isu terpilih, apa dampaknya, apa penyebabnya, apa gagasannya, kemudian apa isunya, dan apa capaiannya, indikatornya. Slide terakhir, slide 6 adalah tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan itu komplit di dalam isinya ya, komplit. Ada rincian kegiatan, ada timeline, ada nilai dasar, ada stakeholder, ada perkiraan kendala, rencana cara mengatasi. Ya, komplit.
Dan slide terakhir nutup. Nutup ini kan hanya sekian terima kasih aja. Nggak usah dihitung. Intinya adalah yang paling berat nanti adalah slide 6 ini. Slide 6 ini satu slide semua kegiatan ada di sini. Jadi bayangkan kalau kalian disuruh 5 menit, slide-nya 7, kalian harus bisa mengatur waktu. Jadi kayak guru bikin RPP itu. Ini berapa menit, ini berapa menit, ini berapa menit. Ya. Tuh. Setelah itu oke, sekarang saya beri kesempatan sebelum saya tutup ya. Saya beri kesempatan kalian ya bertanya tentang sistematika penulisan rancangan, bertanya tentang PowerPoint rancangan ya. Tapi tetap buat dulu ya sebatas kemampuan kalian, jangan manja, jangan dikit-dikit minta dituntun itu jangan, kalian sudah dewasa. Tapi bertanya boleh kalau ada kesulitan dan belum memahami apa yang dibahas. Ya, silakan, ada yang bertanya, angkat tangannya. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, monggo, Mas Lukman. Untuk tampilan untuk PowerPoint, Pak, untuk slide 6 itu kan banyak sekali, Pak. Apakah itu nanti dibuat seperti tabel atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Data tabel, seperti infografis ya. Seperti infografis. Banyak contoh-contoh, kalian cari aja yang pernah ikut dengan coach-nya saya itu banyak contoh-contohnya dan satu slide bagus-bagus itu ya, dia bisa seperti sirip ikan, bisa seperti seperti ular tangga, seperti apa itu setiap tahapan itu. Dan di sini kan namanya PowerPoint-nya power, kekuatan, point itu titik. Jangan PowerPoint itu mengcopy Microsoft Word atau Microsoft Excel ke dalam slide, jangan. Namanya Microsoft PowerPoint itu kekuatan, titik kekuatan. Jadi misalnya gini, kita mau menuliskan tentang posisi toilet di sebuah mall ya. Kan tidak pernah nulisan jalanlah Anda ke depan dan lurus ke depan, kemudian belok ke kiri, lalu kan tidak ada kan. Hanya gambarnya manusia, simbol manusia, laki perempuan, tanda panah, sudah selesai. Jadi seperti itu. Ya, bisa dengan simbol-simbol tapi kata-katanya toilet. Nah, itu toilet itu toh. Sama dengan PowerPoint itu sebetulnya begitu. Tapi kalau kalian copy paste tulisan, itu artinya kalian tidak siap paparan. Ya, tidak siap paparan, terlalu banyak tulisan. Ya, artinya tidak siap itu. Ya, ngerti Mas Lukman? Iya, Pak. Tetap PowerPoint itu tidak tabel ya. Tidak ada Excel di sini. Tidak ada Microsoft Word. Ini di sini menggunakan Smart Art atau template ya. Template. Berarti yang untuk slide 6 itu berarti nanti kecil-kecil tidak apa-apa, Pak. Karena isinya kan banyak sekali untuk slide 6. Belum pernah nyoba, coba dulu lah baru. Jangan mau menikah itu, Ya, menikah itu Pak, nanti gimana begini, makan apa, cari uang. Sudah nikah aja dulu baru tahu nanti kesulitannya. Ojo jurung apa-apa membayangkan sulit, udahlah. Dan kan nikah nanti sampai itu dan bayangan sulit itu nikah, kalau rasanya enak, pasti pengen nikah lagi, wes lah. Ojo angel sini bayang kasih makan apa nanti terus bagaimana kalau begini, bagaimana kalau istrinya begitu. Itu yang dibayangkan sulit-sulit. Coba bayangkan laksanakan enak, pengen rabi mana, wes lah, pengen rabi mana. Gak ada orang yang pengen rabi mana laki-laki itu pasti pengen rabi mana. Ngerti ya Mas Lukman? Ojo dibayang siap. digawe CAE dari referensi. Oke, yang lain tanya apa? Silakan. Gak ada yang tanya ya, berarti udah clear ini ya. Sudah ngerti. Apa Mas Dedi Corbusier? Begini Pak, untuk rancangan aktualisasi apa kita sudah bisa buat mulai dari sekarang atau gimana? Waktunya. Mulai tahun lalu ya bisa, lebaran kemarin ya boleh, belum diajari gimana caranya buat gitu ya, sampai lucu kadang-kadang Mas Dedi. Kalau belum diterangkan cara itu sampai mau buat gimana? Ya jelas tuh setelah diberitahu sampai buat. Tapi kalau mau buat sejak sampai lebaran haji kemarin ya boleh. Sudahlah, boleh. Apa sih yang enggak boleh disampaikan itu? Kan sampai lucu kok tak kasih sudah. Ya.
Bisa Mas Buyung juga Mas Edi. Bisa start mulai sekarang udah bisa start. Ya. Ya, apa lagi Mas Edi? Nah, itu saja Pak. Ya, yang lain sudah ya, yakin ya. Ini loh Mbak Konah ini loh. Ayo coba cucu ayo. Wah, cucu ayo. Iya, sama tak dulu cucu ayo. Sedih ayo. Santai lah, guyung-guyung loh kayak konco-konconya. Apa Mas Firman? Baik, Pak. Untuk pengaturan kertas, pengaturan font yang digunakan pada saat presentasi atau di PPT maupun pada saat rancangan itu, apakah ada aturannya harus sama begini begitu, Pak? Terima kasih, Pak. Saya pernah diskusi dengan Pak Adi Syanto, kepala Atlat. Beliau bilang, kita tidak mencetak akademisi di sini, kita mencetak pemimpin perubahan yang memimpin sebuah institusi. Ya, artinya kaidah-kaidah akademis itu tidak penting banget ya artinya, walaupun harus gitu loh, harus mengikuti kaidah-kaidah itu, tapi tidak itu yang pokok gitu loh ya. Artinya pakailah yang standar, misalnya standar penulisan ilmiah laporan tuh pakai font Times New Roman huruf 12 ya, besarnya huruf 12, kemudian spasi 1,5, margin kiri kanan atas bawah misalnya 3,5, 3 kan seperti itu, standar itulah ya. Artinya cara-cara penulisan skripsi kan, pernah buat skripsi kan, pernah buat proyek akhir atau tugas akhir itu ya seperti itulah ya. Tidak penting banget, yang penting rapi ya, margin kanan kirinya rapi, jangan nulis terus rata kiri itu margin kanannya nggak disamakan, nah itu ojol lah, elek tadinya ya. Yang rapi lah, yang rapi ya, itu paling penting yang rapi ya. Kalau standar penulisannya penyelenggara aja tanya coachnya paling gitu juga. Kalau tanya coachnya ya begitu ya, santai lah. Nanti kan tugasnya penguji dibayar larang-larang, cina untuk penggawean itu. Merisa kayak gitu. Ya Mas Firman. Ya, Elina ada tanya dah Elia. Elia ada tanya. Enggak, Pak, tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, Pak. Itu, Fajria. Ada tanya Fajria. Tidak ada. Tuti. Saat ini belum, Pak. Belum ya. Padiatul. Guyu. Oh, no, guyu sama guyu ya ayu no. Guyu ayu wong lanang seneng ya sama semua lebih bang. Mas Galih. Ada yang tanya? Saya mau tanya sedikit, Pak. Banyak ya apa-apa konco ya. Kayak apa-apa sedikit. Enggak, Pak. Ini kan sudah mulai perancangan, Pak. Nah, ini nanti kalau untuk konsultasinya dengan kepala sekolah, itu kira-kira nunggu ACC Pak Made dulu baru ke kepala sekolah atau gimana, Pak? Enggak, konsepnya itu loh. Artinya ketika kamu mau ambil materi itu, ya setuju nggak, dapat dukungan nggak dari kepala sekolahnya atau mentormu itu terkait dengan apa yang mau dilakukan itu. Jadi konsepsinya ya. Kalau saya kan hanya mengarahkan bagaimana caranya melakukan, bagaimana memilih isu, mana yang namanya isu, mana namanya penyebab. Bukan di kontennya saya. Ya kalau konten itu kalian yang ahli, kalian yang guru ya. Saya tidak guru, kontennya kalian yang ahli. Ya. Saya Widya Suara. Nah, bicarakan konten ini kepada mentornya, apakah ini nanti akan memberikan kontribusi pada sekolahnya atau enggak, atau mentornya nanti mengarahkan coba yang ini, Dek, mungkin ini yang penting sekarang ini yang terjadi di sekolah kita, masalah ini. Nah, boleh saja, tidak ada masalah. Kalian lakukan seharusnya ketika tugas pertama itu kalian sudah konsultasi dengan mentor, sudah boleh kok. Ngerti Mas Galih? Ya Pak, baik Pak, siap. Oke, yang lain. Katibin meneng aja mau belas. Tapi dia guyang-guyu, ini kocornya dia diajak ngomong dia guyang. Oh, Katibin. Belum ada, Pak. Nanti pertemuan berikutnya pasti ada yang ditanyakan, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya udah, kalau tidak ada saya kira cukup ya untuk kesempatan hari ini. Sudah lama ini, 2 jam ini sudah saya berikan kalian itu. Ya, saya kembalikan kepada
Pak Munir, bos kita ini. Ya, siap. Pakaian keki. Oh, Pak Munir. Siap, Pak. Siap. Terima kasih kami sampaikan mewakili semuanya, Pak. Kembali kita mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari coach kita, Pak Made. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa menyerap semua ilmunya yang sudah disampaikan sehingga nanti bisa membantu teman-teman sekalian dalam penyelesaian rancangan aktualisasi. Sekali lagi kita doakan bersama-sama Pak Made supaya terus tetap sehat, Bapak. Ya, matur nuwun, amin. Ya, sehat terus supaya bisa mendampingi kita sampai tuntas dan tetap bermanfaat buat semuanya gitu, Bapak. Amin. Oke, terima kasih, Terima kasih, Bapak. Saya juga ini akan bergeser ya. Ada lagi angkatan lain. Tadi angkatan pertama jam 7 tadi angkatan 55 itu golongan 2. Ini nanti ada lagi. Terima kasih Pak Munir dan yang lain ya. Bapak. Saya mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Ini tidak ada maksud apa-apa ya. Ini hanya melatih supaya Bapak dan Ibu peserta ini tidak stres, tidak tegang, kemudian mudah menyerap. Cara saya memberi ini dengan guyon-guyon gitu ya, dengan cara bodon kayak itu istilah cara bodon. Oke, mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Ya, Oke, izin. Kita langsung live meeting ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu. 9 orang masih berkumpul di Kalibagor ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Tadi ada penugasan baru enggak? Enggak ada ya kayaknya. Saya tidak ikut 100%. Sudah mulai merancang, Pak. Oh gitu. Ya, silakan dimanfaatkan waktunya semaksimal mungkin ya. Selesaikan tugas-tugasnya agar nanti pada pertemuan berikutnya bisa lebih siap Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Pertemuan berikutnya hari apa ya? Hari Senin pukul tanggal 8 Pak di Hubun untuk LMS ya. LMS. Nanti ada LMS di Pak. Hubun ya. Kita kumpul-kumpul di sana ya. Baik. Tapi kan tetap sinkronus ya. Tetap kita harus menyiapkan ini apa namanya link Zoom ya. Iya, Pak. Jam 8 sampai jam 9.30 itu ya. Iya. Saya tetap minta diingatkan ya Pak Mas Lukman biar Siap. nggak lupa. Iya, Pak. Kemudian tetap komunikasi yang intensif dengan Pak Made. Oke, Pak. Oke dah. Saya akhiri ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Selamat beraktivitas dan melanjutkan tugas-tugas. Fokus ke Latsar ya, agar penyelesaian tugas-tugas Bapak Ibu sekalian tidak ada hambatan. Baik, cukup saya kira dari saya Bapak Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tuti, mudah-mudahan cepat pulih anaknya ya, Bu. Amin, amin. Amin. Kita doakan sama-sama. Baik, terima kasih ya. Saya langsung leave. Ya, siapa? Pak.